adik-adik. Shalom. Halo. Shalom. Halo. Kawati. Kok ada yang diam ya, nggak ada yang melambaikan tangan, berarti suara kita nggak kedengaran ya? Iya, teman-teman nggak kedengaran ya suaranya. Coba sih kita sapa lagi Kak Wati. Ayo. Shalom. Halo. Oke. Halo. Wah, ini tentunya teman-teman semuanya nih sudah siap memuji Tuhan ya. Sudah siap itu Kak. Kelihatan cantik loh Kak. Cantik dan ganteng-ganteng. Sip. Ini kan tahun baru. Jadi semangatnya harus baru ya Kak Yayu ya. Iya betul Kak Wati. Ya teman-teman. Lebih semangat lagi. Ini tahun baru ya. Ayo kita terus memuliakan Tuhan kita ya. Oke. Ya, kita nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ayo semangat jawab. Jawab ya, ya, ya. Jawab. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Jawab. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Jawab apa? Ya. Ku jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Sekali lagi ya. Dengar, Ayo, dengar. dengar dia panggil nama saya. Dengar. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sekarang ku jawab. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Jawab. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Harus dengar-dengaran suara Tuhan. Ya. Tidak boleh malas. Ya, karena ini tahun yang baru. Yang malas harus lebih semangat. Harus apa? Lebih giat lagi memuji, muliakan Tuhan, mengikuti ibadah ya, sekolah minggu TF Junior ya. Kak Yayu ya? Betul Kak Wati. Tapi kalau Kak Yayu lihat ini anak-anak sudah siap semua loh. Iya, pinter-pinter Sudah ini siap ya. memuji Tuhan. Yuk Kak Wati. Iya, kita mau sama-sama berdoa, berdoa, tapi kita mau nyanyi dulu Kak Wati. Iya. Ya. Kita nyanyikan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh
bersikap doa di hadapan Tuhan ya. Selamat Tangannya dilipat. pagi Bapa. Semua tutup mata dan nyanyikan pujian ini. Pagi Yesus. Selamat pagi, Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Semalam Aku bersyukur memulakan namamu Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Kak Santi untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan mulai ibadah TFJ pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan siang hari ini, kembali kami semua boleh beribadah melalui Google Meet. Kami percaya Tuhan memimpin kami dari awal pertengahan hingga selesai ibadah ini Tuhan. Kau berikan jaringan internet yang lancar Tuhan, sehingga kami semua boleh menikmati sukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi semua kakak-kakak pembimbing TFJ yang bertugas pada siang hari ini. Kau juga memberkati semua adik-adik kami yang mengikuti ibadah melalui Google Meet pada siang hari ini. Dan biarlah kami semua boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terlebih di minggu pertama ini, kami boleh mengawali ibadah di tahun yang baru ini. Kami percaya hari demi hari Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah TFJ pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Kak Santi buat doanya. Nah, Kak Yayu, Ya, Kak. ini sekarang ini hari Minggu ya Kak ya? Betul, Kak. Hari Minggu ya teman-teman? Iya. Oh iya. Tapi kita kan tahu ya Kak, pasti ini teman-teman ini kenal hari, nama-nama hari ya Kak ya? Waduh. Kenal apa enggak ya teman-teman? Urutan hari-hari. Ya, Kak Wati, Urutan ya. hari-hari itu loh teman-teman. Coba Kak Wati kita mau tanya sebentar ya. Kalau kita mau tanya ini loh. Oh, Yovel aja, Yovel. Setelah hari Rabu, nyalakan mic-nya ya Yovela. Setelah hari Rabu, hari apa Yovel? Kamis. Oh, Kamis. Pinter. Setelah hari Minggu, Kak Wati kalau mau tanya Luis hari apa ya setelah hari Minggu, Luis? Setelah hari Minggu, mic-nya dinyalakan dulu. Ya? Hari apa setelah Minggu? Oh, pinter. Ternyata pinter-pinter semua ya. Iya. Nah, ya teman-teman, kita sekarang mau nyanyi hari-hari. Hari ini ya. Ya, saya. Semangat semua, adik-adik. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari itu harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya. Ayo sekarang hari Senin. Terus Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya habis Tuhan. Selasa. Hari Rabu, Terus
Kamis, setelah Kamis. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, Hari Minggu, semua hari. hari-harinya Tuhan. Lagi, hari Senin. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. hari Jumat, Hari Jumat, hari Sabtu. hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Oke ya, Dadek, kita nyanyikan pujian ini kembali aja Kak Wati. Ya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, Kak Wati. Siang hari ini kita mau menyaksikan Iya. teman-teman yang menyanyi ya, Heeh. lewat video yang sudah dikirimkan oleh adik-adik semua. Malam sunyi senyap, bintang-bintang gemerlap, telah terdengar suara bawa kabar senang. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Yesus juru selamat datang di Betlehem. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Kelap keliplah lampumu, cantik niat hiasanmu. Pohon terang, sungguh indah rupamu. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Terima kasih adik-adik. Tuhan Terima memberkati kasih. ya. Nah sekarang satu pujian lagi ya. Segala puji syukur. Kita harus selalu bersyukur ya. Ya selalu bersama. Salam puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab kau Yang layak dipuja. Kau bersorak. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. 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 Soraklah. Haleluya. Hey. Haleluya. Satu, dua, tiga. Hey. Soraklah.
hanya bagimu Tuhan, sebab Kau layak dipuja. Demi, ayo bersorak demi namamu. Haleluya. Satu, dua, tiga, hey, sorak, haleluya, hey, sorak, haleluya, hey, haleluya. Satu, dua, tiga, Hey, sorak, haleluya, hey, sorak, haleluya. Oli, sorak haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Soraklah. haleluya. Hey, soraklah. Haleluya. Hey. Ya, teman-teman, kita sudah banyak memuji Tuhan ya. Kita sudah bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo kita sambut firman Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, Ku tanam. ku tanam di hatiku, Ku ingin bertumbuh. ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ayo Gilbert sama William ya, ambil sikap doa. Gilbert, William, ya kayaknya mau panggil adik-adik ya. Siapa itu yang di sana ya? Adiknya. Semua bersikap doa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan Yesus siap memberkati kita semua. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Ayo semua bersikap doa. Owen, ya lipat tangan ya. Tuhan ku dengar, Owen. Ku tanam di hatiku. Gilbert, duduknya yang bagus. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Semua bersikap doa di hadapan Tuhan. Selanjutnya Kak Tri akan berdoa untuk firman Tuhan. Ayo adik-adik semua yang rindu diberkati Tuhan,
lipat tangan, tutup mata, dengan sikap duduk yang baik, kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu buat kami semua sepanjang minggu ini. Pagi ini kami juga bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan, boleh beribadah TF Junior pada pagi ini. Kami semua sudah memuliakan nama Tuhan. Kami semua sudah bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan di dalam kami memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami semua akan belajar akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati adik-adik semua untuk duduk manis, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan memberkati Kak Feris yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengurapi dengan pengurapan yang dari surga. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami semua menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Lambaikan tangan, selamat siang. Masih semangat semuanya ya. Nah, di tahun yang baru, kita punya semangat yang baru. Oke, nah sebelum masuk firman Tuhan, Kak Feris mau mengucapkan selamat tahun baru buat semuanya. Semakin diberkati Tuhan, semakin cinta Tuhan ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang seorang siapa? Yo, seorang anak Tuhan. Nah, ini ceritanya sangat terkenal. Wah, siapakah dia? Ada yang tahu? Belum tahu Kak? Ya, Kak Feris belum cerita. Nah, kita akan belajar dari seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf. Siapa? Yusuf. Nah, Yusuf ini memiliki 11 saudara, 10 kakak dan 1 adik, cowok semua. Nah, saudaranya laki-laki semua. Nah, tahu nggak Yusuf ini anaknya siapa? Oh, belum ada yang tahu ya. Yusuf ini anaknya Bapak Yakub dan Ibu Rahel. Nah, Yusuf ini seorang yang taat sama Tuhan. Dia meskipun punya banyak saudara, dia saling mengasihi saudaranya. Tapi Yusuf ini berbeda dengan saudara-saudaranya. Kalau saudara-saudaranya ini sering lupa dan tidak taat sama Tuhan, justru sebaliknya, Yusuf ini anak yang taat kepada Tuhan. Makanya Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Yusuf ini taat sekali kalau disuruh sama mama papanya, sama Bapak Yakub, Ibu Rahel. Yusuf ini anak yang taat, nggak nunda-nunda. Nanti dulu mah, kayak kita ya, kalau disuruh-suruh nanti dulu. Nah, tapi giliran saudara kita disuruh, terus saudara kita mau berangkat, aku aja mah, adik kita berangkat aku aja. Terus sama mamanya, oh ya, kamu pinter disuruh mama, tak kasih berkat, terus kita iri. Adikku dikasih, aku enggak. Nah, tapi apa masalahnya? Adiknya nurut, tapi kita enggak. Nah, belajar untuk taat dan nurut sama orang tua. Nah, Yusuf itu seperti itu. Dia taat sama papa mamanya, dia taat sama orang tuanya. Akhirnya Bapak Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Dibuatkanlah Yusuf itu jubah yang sangat indah. Nah, karena Yusuf ini dibuatkan jubah, saudara-saudaranya, kakak-kakaknya malah jadi iri. Loh, Yusuf kok dibikin aku kok enggak? Boleh kita punya sikap iri? Enggak boleh ya, karena ada alasannya. Karena Yusuf taat. Kalau kita taat sama orang tua kita pasti sayang. Nah, seperti itu. Yusuf ini taat. Akhirnya dia
berikan jubah yang indah sama Pak Yusuf. Nah, tapi saudara-saudaranya ini nggak mau lihat apa ya taatnya Yusuf. Mereka cuman gini, oh Yusuf dikasih aku kok enggak ya, tapi tidak mau introspeksi. Introspeksi itu apa sih? Melihat, oh iya aku ini salah, aku ini enggak taat. Nah saudara-saudaranya enggak seperti itu. Mereka hanya iri hati. Nah karena sikap iri hati ini, akhirnya saudara-saudaranya jadi benci sama siapa? Yusuf. Boleh anak Tuhan seperti itu? Enggak boleh ya. Anak Tuhan harus sayang. Enggak boleh iri hati. Kalau seandainya saudara kita dapat berkat dari orang tua atau dari saudara yang lain, nah kita jangan iri. Kita juga harus bersyukur. Mungkin berkat kita belum sekarang, tapi nanti kalau kita mau mengucap syukur atas apa yang belum kita miliki, Tuhan pasti akan memberi. Karena apa? Hati yang penuh ucapan syukur itu mendatangkan berkat. Ya, adik-adik ya. Nah, kembali lagi ke Yusuf. Suatu ketika sedang tidur. Oh enggak ya, Kak Feris ketiduran. Enggak, ketika sedang tidur, Yusuf bermimpi. Nah, dia mimpi ketika sedang berada di ladang, sedang mengikat berkas-berkas gandum. Tahu berkas gandum adik-adik? Gandum tahu ya? Bahan yang buat roti itu loh ya. Bulir-bulir kayak padi itu ya. Nah, sedang mengikat gandum. Ke-11 gandum yang diikat oleh saudara-saudaranya itu, 11 ikatan gandum itu tiba-tiba menunduk dan menyembah kepada gandum miliknya Yusuf. Nah, gandum miliknya Yusuf ini berdiri di antara ke-11 gandum yang lain. Itu artinya apa? Artinya Yusuf akan menjadi pemimpin di antara saudara-saudaranya. Nah, itu mimpi yang didapatkan Yusuf. Karena Yusuf ini orangnya tulus, dia nggak punya pikiran jahat. Dia akhirnya menceritakan itu kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Harapannya Yusuf ketika cerita seperti itu, saudara-saudaranya juga senang. Tapi apa yang terjadi? Apakah saudara-saudara Yusufnya senang dengan cerita dari Yusuf tadi? Enggak, ya. Enggak. Saudara-saudaranya justru merasa semakin iri hati. Waduh, kamu mau jadi pemimpin atas kami ya? Gitu. Padahal aku lebih tua, katanya gitu kan. Kakak-kakaknya kan gitu. Yusuf kan anak ke-11. Dia hitungannya nomor 2 paling kecil ya. Tapi itu tadi dia dapat visi bahwa suatu saat nanti dia akan jadi orang yang besar. Saudara-saudaranya justru iri di situ. Wah, kamu mau jadi pemimpin atas kami ya? Mereka bukannya semakin sayang sama Yusuf, mereka justru semakin benci sama Yusuf. Mereka benci sekali akhirnya, tambah benci lagi. Nah, ketika itu, suatu ketika, saudara-saudaranya Yusuf ini, kan mereka punya kerjaan ya, mengembalakan kambing domba. Mereka mengatakan kambing domba, tapi Yusuf nggak diajak. Iya kan, nggak usah ikut gitu. Jangan kasih tahu Yusuf ya, kita berangkat sendiri aja, biar dia mengembalakan sendiri. Karena apa tadi? Karena iri hati sama Yusuf. Karena mereka benci sama Yusuf, akhirnya Yusuf nggak diajak. Udah nggak usah diajak. Nah, tapi apakah Yusuf marah? Apakah Yusuf marah sama saudara-saudaranya? Apakah Yusuf sakit hati sama saudara-saudaranya? Enggak. Justru Yusuf sangat mengasihi saudara-saudaranya. Dia tidak memiliki perasaan merasa lebih dibanding saudara-saudaranya. Dia mengasihi saudara-saudaranya. Ini sikap yang harus kita tiru. Seperti apapun saudara kita, itu adalah bagian dari diri kita. Kita harus saling mengasihi. Nah, suatu ketika saudara-saudara ini mengembalakan kambing domba ke kota Sikem. Yusuf ditinggal, dia ada di rumah. Di rumah jalan. Bapak Yakub kan jalan di rumah. Loh, Yusuf kok di rumah? Yusuf, coba lihatlah kakak-kakak
kakak-kakakmu yang sedang mengembalakan kambing domba. Bagaimana kabar mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Apakah bekal mereka cukup? Yusuf gimana? Berangkat apa enggak disuruh bapaknya? Berangkat, karena Yusuf anak yang apa tadi? T-A-A-T, taat. Karena Yusuf anak yang taat, dia berangkat cari kakak-kakaknya. Berangkat. Oh, jangan jauh-jauh Kak Fersi. Ya, berangkat akhirnya. Sesampainya di kota Sikem, apakah Yusuf ketemu kakak-kakaknya? Tidak, kakak-kakaknya sudah pergi ke tempat lain. Nah, Yusuf bingung ini. Nyari di mana ya kakak-kakakku ini? Hai, di mana kakakku? Wah. Akhirnya ada seorang bapak datang lewat. Bapak, tahu kakak saya? Loh, siapa kakakmu? Nah, akhirnya dari bapak ini Yusuf tahu kakak-kakaknya sudah pergi ke kota lain, ke daerah Dotan. Nah, di sana loh tadi kakak-kakakmu tak lihat mengembalakan kambing domba di kota Dotan. Nah, Yusuf ini karena tadi sudah diminta bapaknya harus ngasih tahu kabar-kabar kakaknya, jadi berangkat ke kota Dotan. Taat sekali ya. Nah, kita anak Tuhan harus seperti itu. Ketika kita taat, kita mendapatkan tugas, kita jangan hanya, oh aku kan disuruh cuma nyari di kota Sikem, nggak ketemu ya sudah, tak bilang aja, Pak nggak ketemu, nggak seperti itu. Yusuf nggak seperti itu ya. Dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai, sampai memperoleh kabar tentang kakaknya. Nah, ini Yusuf jalan ke kota Dotan. Dari jauh, kakak-kakaknya udah lihat, wih, ada Yusuf. Hei, saudara-saudaraku, ada Yusuf di sana. Si tukang mimpi itu datang. Enaknya kita apain ya? Saudara-saudaranya ini merencanakan sesuatu yang jahat. Boleh kayak gitu? Nggak boleh, anak Tuhan nggak boleh seperti itu ya. Tapi saudara-saudaranya Yusuf ini karena iri hati dan udah benci, dia merencanakan sesuatu yang jahat. Nah, dari jauh datang, itu Yusuf si tukang mimpi. Apa yang akan kita lakukan padanya ya? Apa kira-kira? Disayang? Hei Yusuf, gitu. Enggak. Saudara-saudaranya merencanakan sesuatu yang sangat jahat. Nah, mereka merencanakan hendak membunuh Yusuf. Boleh kayak gitu? Enggak boleh. Nah, ini saudara-saudaranya Yusuf jahat sekali. Mereka merencanakan untuk membunuh Yusuf. Ketika Yusuf datang, apa yang dilakukan kakak-kakaknya? Nah, nggak boleh seperti itu. Apa yang dilakukan kakak-kakaknya Yusuf? Ternyata mereka apa? Merebut jubahnya Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Ke dalam sumur yang kering. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Nah, ketika saudara-saudaranya sudah kita bunuh aja. Tapi ada satu saudaranya Yusuf yang mencegah mereka untuk membunuh Yusuf. Namanya Ruben. Siapa namanya? Ruben. Iya, dia masih ada kasih kepada Yusuf. Makanya dia bilang, jangan. Masukkan sumur aja, nggak usah dibunuh. Dimasukkan sumur aja, nanti lama-lama mati sendiri. Padahal Ruben ini merencanakan nanti setelah saudara-saudaranya pergi, dia akan menolong Yusuf. Dia masih mengasihi Yusuf. Nah, ketika semua saudara-saudaranya memasukkan Yusuf ke dalam sumur, Ruben ini pergi, sebentar ya, aku tak beli makan dulu. Nah, kalian tunggu di sini ya. Nah, ketika Ruben pergi ya. Nah, bukan Ruben, Kak Feris. Nah, ketika Ruben pergi, datanglah pedagang Ismail yang dari Gilead. Nah, pedagang ini datang, kutuk-kutuk, naik apa?
Naik lambo, oh bukan ya, naik unta. Dulu nggak ada mobil ya, mereka naik unta. Pedagang dari Ismail. Kalau pedagang itu biasanya bawa uang apa bawa apa? Pedagang itu kalau nggak bawa barang ya bawa uang. Nah, ini salah satu saudaranya ngomong, bro, rugi kalau Yusuf kita bunuh. Mending kita jual aja gimana? Setuju enggak? Setuju enggak adik-adik kalau Yusuf dijual? Nah gitu. Bro gimana? Kita jual aja. Kita dapat uang, terus Yusuf ini enggak ada juga di rumah. Kita enggak lihat Yusuf lagi. Gimana? Setuju? Itu kan ada keuntungannya. Saudara-saudaranya yang lain, wis oke. Nah oke. Gitu aja deh kan gitu. Akhirnya diangkatlah Yusuf dari sumur. Diangkat untuk dijual kepada siapa tadi? Orang-orang Ismail. Nah, akhirnya dibawa kemana Yusuf kira-kira? Kemana Kak Tri? Yusuf kira-kira dibawa? Oh iya pintar. Siapa tadi yang jawab? Dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir Yusuf ini diperdagangkan sebagai budak. Enak jadi budak? Enggak enak, dijual ya. Enggak punya kebebasan. Yusuf ini akhirnya dijual kepada seorang pejabat kerajaan namanya Tuan Potifar. Nah, itu nanti cerita Yusuf. Sekarang kembali lagi ke sumur tadi. Ruben kan tadi keluar ya, pergi kan. Nah Ruben ini datang, tanya sama saudara-saudaranya, loh kok sumurnya kosong? Yusufnya kemana? Di mana Yusufnya? Kok sumurnya kosong? Nah saudara-saudaranya cerita, tak kasih tahu. Ismail. Ada pedagang dari Ismail. Jadi sekalian aja daripada kita lihat Yusuf itu kan sumpek ya, kita jual aja. Nah, di situ Ruben merasa bersalah, dia sedih sekali. Aduh, kenapa aku tadi kok nggak nolongin langsung ya? Kenapa tadi nggak kucegah aja ya, kan gitu. Nah, sementara saudara-saudara, terus ini gimana? Ngomong ke Bapak Yakub soal Yusuf, gimana? Nanti mereka ngarang cerita lah. Lagi, orang itu kalau berbuat salah, pasti dia mengarang kebohongan untuk menutupi kesalahannya. Nah, saudara-saudaranya Yusuf pun seperti itu. Mereka, ini jubahnya, kita sembelih kambing domba kita celupin darah. Nanti bilang aja kalau Yusuf diterkam sama si singa, diterkam sama harimau. Udah bilang gitu aja. Nah, akhirnya mereka pulang dengan membawa jubah yang berlumuran darah. Mereka bilang kepada Bapak Yakub, Pak, ini loh, maaf Pak, kami nggak bisa jaga adik kami. Akhirnya dia diterkam oleh binatang buas. Ini jubahnya penuh dengan darah. Kami nggak bisa bawa mayatnya, hanya bisa bawa jubahnya. Nah, apa yang terjadi sama Bapak Yakub? Bapak Yakub sangat sedih. Anak kesayangannya dikiranya sudah meninggal. Bapak Yakub ini sedih sekali ya. Sampai berurai mata, nggak mau dihibur, nggak mau makan, nggak mau minum, saking sedihnya. Nah, dari sini kita belajar ya. Pertama apa sih? Jangan pernah iri hati kepada saudara kita. Karena apa? Tiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Jangan pernah kita iri hati, apalagi sama saudaranya sendiri. Ya. Oke. Tahun baru, awal yang baru, kita belajar dengan hati yang baru. Terus yang kedua apa? Jangan berbuat jahat sama saudara kita. Sama teman, sama saudara, jangan. Kita harus saling mengasihi seperti yang sudah diteladankan sama Tuhan Yesus. Iya kan?
kita harus mengikuti teladannya Tuhan untuk saling mengasihi. Kita semua sebagai keluarga. Mau belajar untuk mengasihi saudaranya. Ya, yang punya kakak, yang punya adik, saling mengasihi. Terus apa tadi yang pertama tadi? Jangan iri hati. Karena apa? Tiap orang ada berkatnya masing-masing. Kalau kita mau taat, kalau kita mau patuh sama Tuhan, Tuhan yang akan menuntun kita, gitu. Akan menuntun kita kepada berkat-berkatnya. Jadi jangan pernah iri hati terhadap keberhasilan atau kesuksesan orang lain. Belajar dari diri kita sendiri untuk kita mau menjadi lebih baik lagi, lebih taat lagi kepada Tuhan. Karena semuanya nanti Tuhan yang akan menuntun dan membimbing kita. Nah, mau di tahun yang baru ini untuk lebih mengasihi saudara-saudaranya, untuk lebih sayang sama saudara-saudaranya. Mau ya? Oke, kita akan belajar. Oh iya, ada video. Kak Feris punya video. Tim admin, boleh minta tolong diputarkan videonya? Oke, sambil menunggu videonya. Oke, sudah siap dan admin? Oh, belum ya. Nah, adik-adik, mau kan? Di awal tahun kita memperbaiki hati kita. Oke, videonya. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu,
kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat videonya kan? Nah, kita hari ini belajar. Belajar pertama apa? Jangan pernah kita iri hati pada saudara-saudara kita. Karena iri hati itu bisa menimbulkan kebencian. Kebencian itu akar dari kejahatan. Kayak yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf tadi. Karena mereka iri hati, mereka akhirnya membenci. Dan ketika mereka membenci, mereka merencanakan sesuatu yang jahat kepada saudaranya sendiri. Dan kita sebagai anak Tuhan tidak boleh berbuat seperti itu. Tuhan sendiri mengajar kita untuk kita tidak memiliki sikap iri hati. Yang kedua apa? Kita belajar mengasihi saudara kita. Iya kan? Kan firman Tuhan sendiri mengatakan kasihilah musuhmu. Musuh aja kita kasih, apalagi saudara kita belajar untuk mengasihi. Kalau yang selama ini di tahun 2020 kita sering jahat sama saudara kita, sering iri sama saudara kita. Ayo di tahun 2021 kita ubah sikap kita. Kita belajar untuk mengasihi saudara kita, belajar untuk tidak memiliki sikap iri hati. Belajar untuk kita kalau sikap iri yang positif nggak ada sih sikap iri yang positif. Iri itu cenderung ke negatif. Tapi kalau kita ingin menjadi lebih baik, kita ingin menjadi yang terbaik, itu nggak masalah selama kita mau melakukan usaha kita sendiri. Kita belajar. Nah, pandemi seperti ini belajarnya di rumah semua kan, nggak ada yang sekolah ya. Aduh Kak, nilaiku turun semua. Kita belajar. Bagaimana caranya di tengah situasi seperti ini kita tetap bisa berprestasi. Ya, bukankah kalau kita bisa berprestasi di tengah kesulitan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, pasti semua anak Tuhan bisa seperti itu asalkan apa? Mau berusaha. Kalau orang itu mau berusaha, dia tidak akan merasakan iri hati. Kenapa? Karena fokusnya untuk mengejar cita-citanya. Fokusnya nggak ke orang lain. Nggak ngeliatin, oh itu sukses ya, itu pinter ya. Inilah aku gimana, kapan aku pinternya. Nah, belajar. Dengan kita fokus belajar pada diri kita sendiri, kita tidak akan mudah iri hati. Iya kan? Nah, di tahun yang baru, tahun 2021, kita anak-anak Tuhan bikin apa ya? Bikin janji dalam diri sendiri. Aku mau lebih baik lagi Tuhan dari tahun kemarin. Aku mau lebih belajar mengasihi saudaraku. Aku nggak mau iri hati lagi Tuhan. Karena aku tahu Engkau pun akan memberikan berkat yang terbaik untukku. Selama aku taat. Iya kan? Selama aku taat pada Tuhan. Selama aku patuh pada orang tua. Maka berkat Tuhan pasti akan datang padaku. Bagaimana? Setuju semuanya?
Setuju. Oke, kalau sudah setuju, kita mau doa firman. Sudah siap doa semuanya? Oke. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari kisah Yusuf dan saudara-saudaranya Tuhan. Ajar kami dalam hati kami untuk tidak seperti saudara-saudaranya Yusuf yang memiliki sikap iri hati dan tidak mau mengasihi saudaranya. Tuhan, hari ini kami mau belajar untuk kami menjadi orang yang lebih baik lagi, agar kami bisa menjadi orang yang lebih taat lagi, lebih nurut lagi sama Tuhan. Dan terlebih kami mau belajar mengasihi sesama kami dan saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah belajar bersama tentang firman Tuhan yang disampaikan tadi ya. Oke, saatnya kita mau mendengar ayat hafalan yang sudah dikirimkan adik-adik kemarin. Oke, kita lihat. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Amin. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Oke, kita sudah dengar teman-teman kita yang sudah mengirimkan videonya untuk ayat hafalan. Terima kasih buat teman-teman semua. Dan sekarang kita mau membaca untuk ayat hafalan minggu depan. Ini dia sudah tertampil di dalam 1 Yohanes 4 ayat 21. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Yuk teman-teman dibuka mikrofonnya. Kita membaca bersama-sama ayat hafalan untuk minggu depan. Yuk kakak tunggu. Sudah semua? Oke, kita hitung ya. Pelan-pelan bacanya.
Belum? Pelan-pelan bacanya, jangan terburu-buru. Oke, sudah mulai? 1 Yohanes ayat 41. Barang mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Ya, kakak ulangi lagi. 1 Yohanes 4 ayat 21, barang siapa ia mengasihi Allah, ia harus mengasihi saudaranya. Cocok dengan firman Tuhan tadi. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Kakak ingatkan lagi, untuk pengiriman video paling lambat hari Kamis jam 9 malam. Jadi kalau lebih dari itu tidak dapat poin, tapi tetap ditampilkan. Oke? Oke ya, paham teman-teman? Oke, terima kasih. Demikian ayat hafalan firman Tuhan hari ini. Untuk minggu depan, kakak serahkan ke yang bertugas. Adik-adik ini tahun baru harus lebih semangat lagi ya adik-adik ya. Oke, ya harus semangat. Ayo kita mau nyanyi dulu biar semangat, nggak bosen. Kita mau nyanyi satu pujian, ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, rumput hijau terbentang, Yesus besertaku, di mana kau ada, di kiri kau ada, di atas lompat, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Ku terbang ya sekali. Terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku, di kanan kau ada diri, kau ada di atas lompat, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Kita akan bersama-sama doa penutup untuk kebaktian ibadah sekolah minggu pada siang hari ini. Ayo adik-adik, kita sama-sama satu dalam doa. Ayo, doa yang baik. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang telah Tuhan berikan pada kami, tim sekolah minggu, kita Tabernakel Tuhan. Engkau telah memimpin acara dari awal, pertengahan, hingga di akhirnya nanti Tuhan Yesus. Tuhan, luar biasa, kami telah mendapatkan bekal firman yang telah disampaikan oleh Kak Feris. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak yang tidak mudah iri hati Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, Kau juga berkati gereja kami, gereja Kemah Tabernakel, berkati Bapak Gembala, Opa Hendri beserta keluarga Tuhan, dan juga semua guru-guru Tabernakel, TF Junior, keluarganya, dan juga adik-adik semua Tuhan.
adik TF Junior, Tuhan berikan kesehatan Tuhan, di masa-masa saat ini Tuhan, di masa masih dalam musim pandemi, biarlah kami senantiasa selalu menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak, dan tidak ke mana-mana dulu Tuhan. Biarlah kami juga bisa belajar di rumah dengan baik, karena memang kami belum diperkenan untuk kembali belajar untuk bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kiranya pandemi Corona ini segera berlalu, biarlah kami semua dapat kembali bersama-sama bersekutu secara nyata, secara real Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau berkati kami, biarlah setiap adik-adik yang meluangkan waktu pada kesempatan ini Engkau berkati, dan biarlah pada kesempatan yang lain Tuhan juga mempertemukan kami kembali untuk kita, untuk kami bersama-sama bersekutu ibadah sekolah minggu melalui Google Meet. Tuhan, Engkau berkati kakak-kakak TF Junior, Engkau berkati adik semua Tuhan. Kami naikkan doa kami Tuhan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin.